Saudara-saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah membahas tentang ciri-ciri dari gangguan jin. Itu ada 2 episode, yaitu part yang pertama dan part yang kedua. Bagi Anda yang belum mengikutinya, Anda bisa lihat di link di atas, yaitu ciri-ciri gangguan jin part yang pertama di link di atas, dan dilanjutkan dengan ciri-ciri gangguan jin di part yang kedua atau di bagian yang kedua. Linknya yang di atas ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari gangguan jin. Kalau sebelumnya adalah ciri-cirinya, kalau di video kali ini adalah penyebab. Apa yang menjadi penyebab seseorang itu bisa terkena gangguan jin. Baik itu gangguan jin yang diakibatkan oleh kiriman maupun yang tidak diakibatkan oleh kiriman sihir. Ini ada pembagian-pembagiannya. Baik, saya langsung saja. Penyebab yang pertama, seseorang itu mengalami gangguan jin itu adalah karena perbuatan sihir. Jadi sihir ini adalah jika ada seseorang ataupun seorang dukun, wali-wali syaitan yang sengaja mengirimkan ilmu sihir ataupun energi sihir kepada Anda sebagai targetnya. Bagaimana ciri-cirinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silakan diikuti. Jadi gangguan jin itu terjadi karena ada unsur kesengajaan oleh seseorang yang ingin menyihir ataupun mengguna-guna ataupun santet, teluh dengan berbagai macam nama ya. Mungkin di tiap daerah itu namanya bisa berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Meminta bantuan kepada bangsa jin ataupun kepada dukun dengan ilmu-ilmu hitam, mengirimkan energi sihir kepada seseorang yang dituju atau yang ditargetkan. Itu penyebab pertama kenapa seseorang itu bisa mengalami gangguan dari jin itu. Kemudian yang kedua, mungkin seseorang ini tidak kena sihir tapi mengalami gangguan dan mempunyai ciri-ciri gangguan jin seperti yang sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Itu disebabkan karena faktor keturunan. Ini yang dalam istilah ruqyah disebut dengan istilah jin keturunan ataupun jin leluhur ataupun jin nasab. Jadi 3 istilah ini mempunyai arti yang sama. Jin nasab, jin leluhur, jin keturunan itu penyebutannya saja yang berbeda tapi maknanya sama. Yang dimaksud itu adalah seseorang ini mendapat gangguan jin karena ada hubungannya dengan orang tuanya atau dengan leluhurnya atau dengan nenek moyangnya yang pada masa yang telah lalu pernah melakukan ritual, pernah melakukan perjanjian dengan bangsa jin dalam bentuk apapun. Baik itu perjanjian ini berupa sebuah keilmuan ya. Bisa jadi keilmuan dalam hal kanuragan, kesaktian, bisa jadi keilmuan dalam hal pengobatan, bisa jadi keilmuan yang sifatnya mungkin dalam hal kebatinan, bisa menerawang, bisa mengetahui barang yang hilang dan sejenisnya. Ini biasanya kemampuan yang diikuti oleh khodam-khodam dari bangsa jin yang diundang melalui keilmuan tersebut. Ini menyebabkan anak keturunannya biasanya secara otomatis akan mendapat gangguan, walaupun anaknya ini tidak pernah sama sekali belajar, tidak pernah sama sekali dengan sengaja mempelajari ilmu itu, tapi otomatis khodam dari jin dari leluhurnya tadi ikut mengikuti, sehingga yang bersangkutan akan mengalami gangguan. Yang ketiga,
Jadi yang pertama tadi sihir, yang kedua karena faktor keturunan, nasab. Yang ketiga ini jin yang pernah diundang, baik secara sadar mengundangnya maupun secara tidak sadar. Yang dimaksud yang secara sadar memang sengaja Anda ingin memanggil jin itu sebagai pelindung, sebagai semacam keilmuan untuk menjaga, atau sebagai khodam, kesaktian, kanuragan, ilmu kekebalan, dan sebagainya. Memang sengaja diundang. Cara mengundangnya pun banyak sekali bentuknya ya. Bisa jadi dengan melakukan ritual, bisa jadi dengan melakukan zikir-zikir tertentu. Yang ini yang kita sebut sebagai zikir yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, yang tidak ada hadisnya, tidak ada dalil sahihnya, lalu diamalkan dengan maksud dan tujuan bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi maksud dan tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah keilmuan. Jadi di sini dari sisi niatnya saja sudah salah, karena ibadah itu mestinya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur lain. Jadi ketika ada unsur lain, ingin memperoleh dunia, ingin memperoleh sebuah kesaktian, sebuah keilmuan, nah ini mengundang bangsa jin untuk datang kepada seseorang tersebut, walaupun amalan yang dibaca adalah zikir-zikir ataupun ayat-ayat Al-Quran, baik itu penggalan ayat maupun surat secara full, secara utuh. Ini akhirnya akan menimbulkan gangguan jin pada seseorang. Jadi bisa dicek ya, jika mungkin saudara-saudara dahulunya pernah mengamalkan sebuah amalan dengan rapalan tertentu, dengan cara tertentu. Ada yang pakai teknik tahan nafas, ada yang pakai dengan jumlah tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan gerakan tertentu. Padahal ini tidak ada hadisnya sama sekali. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun tidak ada. Lalu ini dibuat sebagai sarana untuk mendapatkan keilmuan, apakah itu kanuragan dan sebagainya macamnya. Bisa dipastikan ini Anda akan mengalami, sedikit banyaknya akan mengalami ciri-ciri gangguan jin. Jadi gitu ya. Kemudian berikutnya, gangguan jin ini juga bisa datang karena diundang dengan memakai media yang berupa jimat. Jimat atau azimah atau ajimat, mungkin berbeda-beda tiap daerah penyebutannya. Intinya memakai benda-benda tertentu dengan tujuan, dengan keyakinan bahwasanya benda itu bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Pembahasan mengenai jimat ini sangat panjang sekali, mungkin akan kita buat topik khusus karena ini sangat merebak di masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat awam yang belum tahu, mereka menganggap jimat ini boleh di dalam Islam karena di situ ada ayat Al-Qur'annya. Karena di situ di jimat itu ada tulisan Arabnya. Ada jimat yang ditulis di kertas, ada tulisan Arabnya, ada penggalan ayat Al-Qur'an. Ini dianggap jimat yang syar'i karena ada ayat Al-Qur'annya. Padahal ini namanya rajah, dan rajah ini termasuk jimat. Rajah atau wafak atau wifik, ya, ini adalah termasuk tamimah, tamaim, jimat. Dan kita akan kena hadisnya kalau kita melakukannya, yaitu man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggunakan jimat maka dia telah berbuat syirik. Dan ingat ya saudara-saudara, bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah SWT. Tentu ada pembagiannya. Syirik ini ada syirik akbar, ada syirik asghar, syirik kecil. Ada syirik akbar, syirik besar yang membatalkan iman, yang mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Kita tidak bahas itu di sini. Kita pada semata ini khusus membahas tentang penyebab dari gangguan jin itu apa saja. Baik, jimat ini memang perkara yang sangat kontroversial, terutama di masyarakat kita, karena banyak sekali kita temukan. Misalnya kita melihat di warung-warung, di toko-toko memakai jimat dengan keyakinan bisa menglariskan dagangan. Memakai jimat
dengan keyakinan bisa melindungi rumahnya dari segala macam bentuk mara bahaya, dari kemalingan, dari kebakaran, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Termasuk susuk, itu juga jimat dalam berbagai bentuknya. Ada yang cair, ada yang padat. Termasuk minyak yang dipakai dengan keyakinan minyak ini bisa menambah aura, membuka rezeki, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi apapun alasannya, walaupun mereka beralasan ini hanya sebagai sarana, ini hanya sebagai wasilah, selebihnya kita serahkan pada Allah, maka demi Allah ini tidak dicontohkan oleh para sahabat dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ini berasal dari Islam dan mempunyai manfaat, tentu Nabi SAW tentu mewasiatkan, tentu mencontohkannya, dan tentu memerintahkan para sahabatnya dan umatnya untuk melakukan itu. Tapi tidak kita dapati sama sekali Nabi mengajarkan hal ini. Maka kita katakan bahwasanya menggunakan jimat, walaupun itu ditulis dalam berupa tulisan huruf Arab maupun penggalan ayat Al-Quran, adalah sebuah kebatilan, ya, adalah sebuah kesyirikan. Bagi Anda yang sudah terlanjur atau selama ini belum tahu, jika Anda menemukan di rumah Anda, di toko Anda, di tempat usaha Anda, ada tulisan-tulisan yang bertuliskan huruf Arab yang tidak jelas dibaca, mungkin berupa penggalan huruf hijaiyah dengan kode-kode angka tertentu seperti yang Anda lihat ini, ya, itu segera diambil, dicopot, dimusnahkan, dibakar, dan bertobatlah kepada Allah. Dan bersyukurlah bahwa Allah telah memberi Anda hidayah sehingga Anda mampu dan mau dan mendapat kesempatan untuk memperbaikinya. Tidak ada manfaatnya sama sekali Anda menjerumuskan diri dalam hal kesyirikan. Jika Anda selama ini pernah memakai benda-benda yang dianggap bertuah, lalu diyakini benda itu bisa memberi manfaat dan mudarat, kemudian benda ini Anda rawat di rumah, Anda simpan, bahkan walaupun Anda tidak yakin sekalipun, tapi benda ini masih ada di rumah, maka ini menjadi buhul, menjadi sarang dari bangsa jin itu. Tentu akan berakibat berdampak buruk untuk diri Anda sendiri maupun keluarga Anda, baik dalam hal kesehatan, dalam hal di berbagai aspek gitu ya. Jadi segera musnahkan, berupa mustika, berupa rajah, berupa bambu petuk, ada yang berupa besi kuning, ada yang berupa keris, ada yang berupa batu cincin, ada yang berupa rantai babi, bulu perindu, banyak sekali Bu ya, banyak sekali ya. Jadi apapun itu benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat dan mudarat, benda-benda yang dianggap bertuah itu tidak diajarkan di dalam Islam. Maka segeralah bertobat selagi masih ada kesempatan, musnahkan, bakar, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga. Sihir keturunan diundang bisa melalui jimat, melalui ritual, melalui ilmu-ilmu yang dipelajari yang kita katakan itu ilmu yang batil yang mengundang bahasa jin. Tentunya dengan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan kesaktian seperti itu, atau sejenis tenaga dalam gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, penyebab dari gangguan jin itu adalah karena ada jin yang mencintai manusia. Ini dialami baik oleh kaum Hawa maupun kaum Adam. Ciri-cirinya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang ciri-ciri gangguan jin. Anda bisa review lagi, bisa dilihat lagi. Jadi gangguannya karena ada jin yang suka, karena ada yang cinta. Ya seperti ciri-cirinya sulit jodoh,
hilangnya ketertarikan pada lawan jenis, sulit untuk menikah, sulit untuk mempunyai keturunan. Bisa diulang lagi video sebelumnya. Jadi sudah 4. Ada sihir, keturunan, diundang, jin yang mencintai manusia. Yang kelima itu adalah jin yang mengganggu karena balas dendam, sakit hati. Jadi bangsa jin ini juga bisa terusik karena kalau kita menyakitinya, baik itu secara sengaja pun tidak sengaja. Misalnya kalau kita menyiram air panas kepada sebuah lubang yang di lubang itu terdapat bangsa jin yang tinggal di situ sehingga mengenai mereka, ada yang mati, itu mereka bisa melakukan makar, balas dendam kepada Anda maupun keluarga Anda. Kecuali Anda melakukannya itu dengan membaca bismillah, insya Allah Anda dilindungi. Karena memang kita manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Kalau memang tidak sengaja Anda sudah baca bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau Anda luput membaca asma Allah, lalu dengan secara tidak sengaja membunuh bangsa jin dengan tindakan-tindakan yang Anda lakukan, ini bisa juga mendatangkan gangguan. Karena ini termasuk dalam kategori jin yang membalas dendam, menyakiti manusia karena balas dendam atau karena marah. Jadi gitu ya. Jadi ini secara singkat saja saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti Anda bisa tanyakan lewat komentar ataupun bisa menghubungi nomor saya untuk konsultasi. Jika ada di antara hal-hal yang saya sampaikan ini terjadi pada diri Anda maupun keluarga maupun kepada karib kerabat Anda, silakan diintrospeksi diri. Mungkin penyakit yang Anda rasakan saat ini salah satunya diakibatkan oleh hal-hal yang pernah Anda lakukan ini. Ya, dan jika ciri-ciri dari gangguan jin ini ada pada Anda, maka bisa kita pastikan Anda ini terkena dampak dari gangguan jin, dan ada baiknya dan sudah seharusnya itu untuk ruqyah syariah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dan tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan gangguan jin ini kepada perdukunan, ya, karena ini akan semakin memperparah masalah dan menjerumuskan Anda dalam kesesatan yang lebih dalam lagi. Jadi segera kembali kepada Al-Quran, introspeksi diri, lakukan perubahan, lakukan perbaikan, insya Allah itu akan menjadi jalan keluar yang sangat jitu ya. Baik, gangguan jin ini kadang bisa berdampak pada penyakit medis sekalipun, maupun penyakit psikologis, maupun penyakit yang punya tipikal khas dari gangguan jin ini. Penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, ataupun sakit yang tidak kunjung sembuh, ataupun Anda mengalami gangguan yang sifatnya psikologis. Jadi silakan kita muhasabah diri kalau memang kita sudah pernah melakukan hal-hal yang mungkin sudah keluar dari ajaran Islam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sunnahnya, maka kita lakukan perbaikan. Jika ada jimat, segera hancurkan, bakar, bertobat pada Allah, lakukan sholat taubat, dan berjanji untuk tidak mendatangi dukun. Karena barang siapa yang mendatangi dukun, walaupun dia tidak percaya, hanya mendatangi saja tidak percaya, maka sholatnya tertolak 40 hari 40 malam. Dan seandainya jika dia percaya, meyakini apa yang dikatakan oleh para kahin, para dukun, para tukang ramal, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.